Paulo Dybala hampir dipastikan absen melawan Inter Milan dan juga Napoli. Raksasa Serie A Juventus mendapatkan kabar buruk dengan kondisi cedera bintang mereka, Paulo Dybala, yang rupanya cukup parah sehingga untuk sementara harus menepi. Dybala mengalami cedera ligamen ketika Juventus menghadapi Sassuolo dalam lanjutan Serie A di Allianz Stadium pada hari Senin 11 Januari dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dalam laga yang sukses dimenangi Juventus dengan skor 3-1 ini, Dybala hanya bertahan selama 42 menit di atas lapangan karena mengalami benturan pada lututnya sehingga terpaksa digantikan Dejan Kulusevski. Lewat laman resmi mereka, Juventus menyampaikan hasil tes yang dilakukan Dybala terhadap cedera yang dia alami. Hasilnya, pemain Argentina itu divonis menderita cedera ligamen pada lutut kirinya. Juventus pun menyebut bahwa Dybala setidaknya membutuhkan waktu pemulihan selama kurang lebih 15 hingga 20 hari. Artinya selama periode tersebut La Joya tidak bisa dimainkan. Sementara itu Juventus juga menyebut bahwa dua pemain mereka lainnya, Weston McKennie dan juga Federico Chiesa, terhindar dari cedera serius. Kondisi keduanya bakal terus dipantau. Kembali cederanya Dybala jelas menjadi pukulan telak bagi Juventus yang tengah menjalani periode sibuk dan krusial pada Januari ini. Usai menghadapi Genoa di ajang Coppa Italia, pada akhir pekan nanti Juventus akan menantang sang rival Inter Milan dalam partai perebutan posisi kedua di Serie A. Selanjutnya pada tengah pekan depan, Juventus akan melakoni partai Super Coppa Italiana melawan Napoli di Olimpico, Roma. Juventus berencana untuk mendatangkan Gianluca Scamacca dari Sassuolo. Juventus akan menjadi salah satu klub Serie A yang disorot pada bursa transfer musim dingin 2021. Klub yang bermarkas di Allianz Stadium itu sedang berusaha untuk merebut posisi puncak. Skuad asuhan Andrea Pirlo berada di peringkat keempat klasmen sementara dengan 33 poin dari 16 pertandingan. La Spezia Signora terus berusaha untuk mengejar Milan yang berada di puncak dengan selisih 7 poin tersebut. Walaupun demikian, upaya tersebut terancam akibat permasalahan cedera. Paulo Dybala menderita cedera lutut yang diperkirakan akan membuatnya absen selama 2-3 pekan. Keadaan ini membuat manajemen Juventus mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan penyerang baru. Gol mengabarkan bahwa Gianluca Scamacca menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Juventus. Pemain berusia 22 tahun itu berada di Genoa dengan status pemain pinjaman dari Sassuolo. Sepanjang musim 2020-2021, Scamacca sudah tampil dalam 13 pertandingan dan mencetak 2 gol. Mengingat Alvaro Morata juga sudah mengalami permasalahan cedera, kondisi lini depan dikhawatirkan oleh Andrea Pirlo. Pertandingan Coppa Italia antara Juventus dan Genoa pada hari Kamis 14 Januari dini hari waktu Indonesia bagian Barat dapat menjadi penentu bagi Scamacca. Apabila pemain asal Italia itu menunjukkan performa yang meyakinkan, maka dia dapat melanjutkan karirnya dengan Juventus. Bakat Prancis idaman Juventus. Abdoulaye Dabo tidak lama lagi bakal resmi menjadi milik Juventus setelah menjalani ritual tes medis pada hari ini. Di Italia, pesepak bola muda Prancis ini jelas jauh dari kata tenar, apalagi dia hanya bermain di tim 2 Nantes. Tetapi di Prancis ceritanya lain. Di kelompok usianya, dia adalah salah satu pesepak bola berbakat di negara tersebut. Dabo lahir pada 4 Maret 2001 dan dalam 2 bulan ke depan dia bakal genap berusia 20 tahun sehingga bakatnya masih bisa digali lebih jauh lagi. Di usia 17 tahun, Dabo adalah pesepak bola profesional termuda di sepanjang sejarah Nantes. Abdoulaye Dabo dahulu sering bermain di posisi gelandang bertahan, berdiri di depan benteng pertahanan. N'Golo Kante adalah idola Dabo, namun lebih ke karakter dan juga kepribadian daripada karakteristik teknikal. Dabo adalah pesepak bola eksplosif, cepat, dan punya kemampuan menggiring bola jempolan. Karena kualitas itu juga dalam 2 tahun terakhir, Dabo telah mengambil peran yang berbeda. Dia lebih didorong ke depan di area kiri serangan. Dabo juga punya postur kekar dan ideal dengan tinggi 181 cm. Dia adalah pemain klasik yang gemar bermain di garis dan berulang-ulang melewati pemain. Bakat itu sekarang sudah tiba di Turin dan ada di tangan pelatih U23 Juventus, Lamberto Zaulli. Pada akhirnya Juventus mendatangkan Dabo ke Italia dengan status pemain pinjaman ditambah opsi untuk pembelian. Dia punya waktu 6 bulan untuk meyakinkan jika investasi kecil yang telah dilakukan para petinggi Bianconeri merupakan keputusan yang tepat.
Juventus dapatkan tawaran rekrut gelandang Aston Villa. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia Juventus mendapatkan tawaran tidak terduga dari Aston Villa untuk merekrut gelandang mereka yang baru berusia 22 tahun. Melansir dari laman portal berita olahraga Tribal Football, agen dari Douglas Luiz dikabarkan sudah menghubungi Juventus dan menawarkan kliennya tersebut di bursa transfer Januari. Douglas Luiz adalah gelandang tengah asal Brazil. Dia sudah memperkuat Villa sejak tahun 2019 dan pernah menimba ilmu bersama Manchester City pada tahun 2017-2019. Meski dia tidak menjadi andalan di Etihad Stadium kemudian. Luiz bukan pemain sembarangan. Dia sudah mendapatkan 2 penghargaan individu, yakni Campeonato Carioca Team of the Year pada tahun 2017 dan Toulon Tournament Best Player 2019. Ternyata dirinya sekarang ditawarkan ke Juventus yang memang sedang membutuhkan gelandang baru di bursa transfer. Sudah ada beberapa pemain yang tengah mereka incar seperti Lucas Torreira dari Arsenal, Rodrigo De Paul dari Udinese dan juga Manuel Locatelli dari Sassuolo, sehingga Luiz bisa jadi alternatif. Lebih lanjut, klub yang berjuluk Bianconeri itu sudah mengkonfirmasikan bahwa mereka hanya akan menyiapkan dana 25 juta pound sterling atau sekitar 479 miliar rupiah untuk sang gelandang. Namun jika hal tersebut tidak mampu memuaskan Aston Villa, mereka diprediksi bakal menawarkan proposal tukar tambah, kemungkinan dengan mengorbankan pemain seperti Adrien Rabiot. Sudah tes medis, Juventus segera kedatangan pemain baru. Dikabarkan sudah menjalani tes medis, Juventus sepertinya tinggal menunggu waktu untuk segera kedatangan pemain baru. Pagi yang sibuk pada hari Senin 11 Januari, waktu Italia di J Medical yang merupakan ruang medis Juventus. Soalnya J Medical telah kedatangan calon pemain baru Juventus bernama Nicolo Rovella. Menurut laporan dari Football Italia, Nicolo Rovella akan didatangkan Juventus dari Genoa setelah tercapainya kesepakatan untuk menukar pemain. Jadi untuk mendapatkan Nicolo Rovella, Juventus harus merelakan 2 pemainnya ke Genoa. 2 pemain tersebut adalah Manolo Portanova dan juga Elia Petrelli yang dibiarkan pergi ke Genoa agar Rovella bisa jadi milik Juventus. Selain Rovella yang berada di J Medical pagi tadi waktu Italia, ternyata ada banyak pemain Juventus di sana. Sebut saja Weston McKennie, Paulo Dybala dan juga Federico Chiesa yang sedang mengalami pemeriksaan setelah cedera di laga melawan Sassuolo. Akibatnya suasana di J Medical pagi tadi sangatlah ramai. Rovella rencananya akan segera diboyong dan diumumkan oleh Juventus begitu segera proses administrasinya selesai. Namun Rovella ternyata tidak akan langsung bergabung dengan skuad utama Juventus. Jadi rencananya Rovella akan dipinjamkan ke Genoa hingga akhir musim 2021-2022. Baru setelah itu kembali ke Juventus. Melihat usia Rovella yang baru 19 tahun, ini menjadi pertanda jika Juventus serius meregenerasi skuadnya saat ini. Rasio gol Ronaldo terus meningkat. Tua-tua keladi, makin tua semakin jadi. Itulah Cristiano Ronaldo yang semakin tua malah terus gahar di depan gawang lawan. Dilansir dari berbagai sumber, Cristiano Ronaldo jadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak minimal 15 gol di 15 musim terakhir 5 liga top Eropa sejak tahun 2006-2007. Di 3 musim terakhirnya bersama Juventus, rasio golnya terus membaik. Padahal usianya terus bertambah yang kini berusia 35 tahun. Musim 2018-2019, Ronaldo mencetak 28 gol dari 43 laga di seluruh kompetisi. Rasio golnya 0,65 per laga. Musim 2019-2020, Ronaldo mencetak 37 gol dari 46 laga di seluruh kompetisi. Rasio golnya naik 0,80 per laga. Musim 2020-2021, Cristiano Ronaldo tidak mengendur. Pemain asal Portugal itu sejauh ini mencetak 19 gol dari 17 laga di seluruh kompetisi. Rasio golnya semakin naik, 1,12 per laga. Cristiano Ronaldo sampai saat ini masih menjadi andalan Juventus. Perannya tidak tergantikan sebagai mesin gol yang bisa terus berlari selama 90 menit. Rasa-rasanya fase senja ex pemain Manchester United dan juga Real Madrid itu masih belum terlihat.